نبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada ba'da maghrib ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang sejarah para nabi, diambil dari kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Salam berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berakhir dengan azab yang sangat besar, dimusnahkannya seluruh manusia kecuali orang-orang beriman di seluruh muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alnahu wa dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan Nabi Nuh dan keturunannya yang tersisa. Maka ayat ini menunjukkan bahwa seluruh manusia setelah Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh. Ya, sekaligus keturunan Nabi Adam, juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi kita ini keturunan Nabi juga kita ini, ya kan. Sekurang-kurangnya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ada doa Allahumma anzilni munzalan mubarakah. Disebutkan bahwa wahai Allah, daratkanlah kendaraan ini atau kapal ini dengan pendaratan yang berkah. Disitulah awal kehidupan dimulai lagi setelah orang-orang kafir dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali keluarga Nabi Nuh sendiri pun yang kafir dimusnahkan Allah. Ya. Maka dalam surah Al-Mu'minun disebutkan inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Ya. Sesungguhnya kejadian itu, peristiwa itu betul-betul menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kami sesungguhnya menguji. Jadi peristiwa itu menjadi ujian bagi kita. Ya. Kemudian thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Setelah itu berlalu beberapa abad. Nah, jadi setelah datang azab di zaman Nabi Nuh, maka manusia pun berkembang kembali sampai akhirnya di masa Nabi Hud alaihissalam. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan menyelesaikan kajian kita tentang sejarah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini tentunya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di dalam kitab ini disebutkan bahwa ada beberapa pendapat tentang nasab beliau. Ya. Tetapi yang paling kuat, ya, mudah-mudahan Hud bin Abdullah bin Rabah al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Jadi dari anak Nabi Nuh yang sisi Sam. Kemarin kita sudah sebutkan anak Nabi Nuh ada tiga yang tersisa, Ham, kemudian di antaranya Sam. Sam ini dari dialah lahir keturunan Arab. Jadi Hud ini orang Arab. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika
menceritakan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, ya. Maaf, ada sebuah hadis, ya, hadis ketika dijelaskan tentang para nabi dan rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, disebutkan bahwa ada 4 nabi dari keturunan Arab. Ada 4 dari keturunan Arab. Siapa dia? Yang pertama Hud, yang kedua Saleh, Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Syuaib, yang keempat nabimu wahai Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu redaksinya. Jadi ada 4 keturunan Arab di kalangan para nabi dan rasul. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari semua para nabi dan rasul, kalau dilihat dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dari Arab melainkan yang 4 ini. Dan sejarah bangsa Arab, Bapak Ibu, kalau dalam kitab ini dibagi 2, Al-Arab Al-Aribah namanya, dan yang kedua Al-Arab Al-Musta'ribah. Tapi dalam kitab As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibn Hisham rahimahullah, disebutkan ada 3 asal usul bangsa Arab, ya. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, yang asal usulnya tidak terdeteksi. Kemudian Al-Arab Al-Aribah, yaitu Arab Yaman. Jadi Arab Yaman ini asal Arab Al-Aribah, ya, Arab Yaman. Dan bahasa Arab yang paling fasih bahasa Arab Yaman. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga keturunan dari suku Jurhum yang berasal dari Arab Yaman, ya, keturunan Nabi Ismail yang menikah dengan perempuan suku Jurhum. Nah, Siti Hajar istri Nabi Ibrahim alaihissalam itu berasal dari bangsa Arab yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, yang asal usulnya nggak diketahui. Jadi kalau Arab Yaman itu sudah terlihat kita bagaimana bentuk fisiknya berbeda dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Itu di Afrika Selatan, di Afrika Utara seperti Aljazair, kemudian Tunisia, itu kan fisiknya tuh beda dengan orang Arab Yaman, ya. Jadi kalau saya melihatnya yang Arab dari Afrika Utara termasuk Mesir itu Al-Arab Al-Ba'idah, yang asal usulnya terlalu jauh, ya. Maka Siti Hajar itu dari Al-Arab Al-Ba'idah. Adapun Hud, Saleh, Al-Arab Al-Aribah yang berasal dari Yaman, ya. Kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah adalah keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail ini ibunya Arab, Siti Hajar, kemudian punya istri dari suku Jurhum. Maka keturunannya itu disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Sebetulnya asalnya Nabi Ismail bukan Arab, karena Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Ya, Nabi Ismail juga bukan orang Arab dari sisi ayah. Tapi kalau Nabi Ismail dari sisi ibu orang Arab. Ya, jadi kalau orang Mendiring itu kira-kira macam mana? Boru lah kira-kira, ya. Anak boru namanya, ya. Anak boru. Nah, gitulah kalau orang Mendiring. Jadi akhirnya namanya jadi Al-Musta'ribah. Arab yang diarabkan. Dan itulah orang-orang Quraisy. Di antaranya orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu Al-Arab Al-Musta'ribah. Jadi Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib ini Al-Arab Al-Aribah, ya, Al-Aribah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik, ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj. Saya mau sampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini penting karena di dalam ayat Al-Qur'an tentang Nabi Hud alaihissalam ini ada disebutkan, ya, wa ila adin akhahum huda, diutus kepada bangsa Ad, ya, saudara mereka Hud, ya, saudara mereka Nabi Hud. Artinya Bapak yang dirahmati Allah, terkait dengan masalah saudara ini, ya, berarti kan
tidak ada istilahnya, mereka bukan istilahnya cuma ya, mereka itu satu, ada induknya gitu, itu saudara namanya, saudara. Dalam hal ini mungkin punya hubungan darah, ya, kekerabatan antara suku Ad dengan Nabi Hud. Bahwa Nabi Hud adalah juga bagian dari bangsa Ad. Nah, itu makanya disebutkan wa ila adin akhahum Huda. Jadi diutus Nabi Hud kepada saudara mereka, diutus kepada Ad, saudara mereka yang bernama Nabi Hud. Maka teringat saya ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, ya kan? Wasallam kan masuk ke langit pertama, sampai ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat lagi ya, jumpa dengan Nabi Adam. Ketika jumpa dengan Nabi Adam ada mengatakan begini, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Selamat datang anak soleh dan nabi soleh. Ya, maksudnya di sini Nabi Muhammad itu dibilang oleh Nabi Adam anak, ya, bukan saudara tapi anak, karena memang Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Adam. Ketika naik ke langit kedua, jumpa dengan Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata mereka berdua? Marhaban bil akhi salih wal nabi salih. Jadi dia mengatakan selamat datang saudara. Kalau tadi Nabi Adam anak, kalau Nabi Isa dan Nabi Yahya bilang saudara. Ya. Karena mereka sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saudara, gitu ya. Kemudian ketika naik ke langit ketiga, ya, jumpa dengan Nabi Yusuf, sama, selamat datang saudara. Saudara juga bahasanya, bukan anak. Ketika bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, Nabi Idris juga mengatakan saudara, selamat datang saudara soleh. Berarti Nabi Muhammad SAW ini bukan keturunan Nabi Idris. Kira-kira bisa dipahami Pak ya? Kenapa? Karena Nabi Idris itu, kalau seandainya Nabi Idris ini, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW ini keturunan Nabi Idris, ya, berarti kalimatnya bukan saudara tetapi anak. Seperti Nabi Adam mengatakan selamat datang anak soleh dan Nabi soleh, kan gitu, anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Tapi Nabi Idris mengatakan saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Berarti tadi kita sudah sampaikan bahwa Nabi Nuh ini, ya, keturunan beliau lah yang hidup setelah beliau. Berarti Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Nuh. Ya. Dilihat dari ucapan Nabi Idris ketika jumpa dengan Nabi Muhammad di langit keempat mengatakan selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh, menunjukkan bahwa Nabi Nuh ini bukan keturunan Nabi Idris. Ya, walaupun di sini disebutkan nih, ya, ya. Oh, di sini nggak disebutkan, di dalam kitab yang lain disebutkan Nabi Nuh itu keturunan Nabi Idris katanya. Tapi kalau dilihat ungkapan Nabi Idris ketika jumpa Rasulullah SAW di langit keempat, berarti Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Kenapa? Karena Nabi Idris mengatakan kepada Nabi Muhammad saudara, bukan anak. Ya. Kalau dikatakan anak, berarti Nabi Nuh itu juga anak Nabi Idris. Ya, bisa dipahami Pak ya, kira-kira ini tentang nasab ini. Ya. Begitu juga ketika jumpa dengan Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit ke-6, itu bilang saudara. Ketika jumpa dengan Nabi Ibrahim mengatakan selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Berarti Nabi Muhammad SAW ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas Pak ya? Jadi ini tentang nasab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting mempelajari Nabi Hud ini karena ya ada banyak surat diceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam. Bahkan begitu pentingnya kisah Nabi Hud ini sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menamakan 2 surat dalam Al-Quran itu ada kaitannya dengan Nabi Hud. Yang pertama nama surat Hud sendiri, yang kedua nama surat Al-Ahqaf. Karena ada 2 nama surat yang ada kaitannya dengan sejarah Nabi Hud. Yang pertama Nabi Hud, yang memang
Nabi banyak, ada 25 nabi dan rasul, tapi tidak semua nabi dijadikan nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang Nabi Hud, ya, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Muhammad, itu dibikin jadi nama surat. Ya. Nabi Sulaiman aja yang hebat-hebat kayak gitu, nggak ada namanya surat Sulaiman. Justru kisah Nabi Sulaiman ini nama suratnya justru surat semut An-Naml. Ya, ini ada fikihnya juga tentang nama surat nih. Ya, kenapa disebut dengan Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud atau Hud disebut dengan nama surat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Ahqaf. Al-Ahqaf juga nama surat. Ya. Yang Al-Ahqaf itu sendiri adalah nama tempat di mana tinggalnya kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini tinggalnya di Al-Ahqaf. Ya. Jadi subhanallah, penting ini kita belajar sejarah Nabi Hud alaihissalam. Sampai sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua nama surat yang terkait dengan kisah Nabi Hud ini. Yang pertama surat Hud, yang kedua surat Al-Ahqaf. Ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Ahqaf itu tempatnya? Tempatnya itu antara Hadramut dengan Oman. Nah, kan ada negara Oman, Pak. Ya, di daerah selatan Jazirah. Ya, Yaman itu ada Hadramut, kemudian sebelah timurnya itu ada Oman. Nah, di antara itulah Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf yang disebut di dalam kitab ini itu Jibal Ramli. Pegunungan perbukitan yang berasal dari kerikil, bukan batu besar-besar. Ya. Perbukitan yang berada di daerah pesisir. Jadi pesisir Yaman, Hadramut sampai ke Oman itu, kemudian ada pegunungan. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat tinggalnya bangsa Ad atau kaum Nabi Hud alaihissalam. Nah, perspektif sejarah Bapak Ibu yang dirahmati Allah menyebutkan bahwa setelah musnahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, kemudian hidup kembali bermula dan semakin banyak keturunan Nabi Nuh alaihissalam, maka dari mulai Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir besar sampai di zaman Nabi Hud alaihissalam, maka bangsa Ad inilah kaum yang pertama sekali menyembah berhala. Kaum yang pertama sekali kufur kepada Allah. Sebelum-sebelumnya tauhid semua. Sebelum-sebelumnya hanya menyembah Allah, tidak menyembah berhala. Karena inti daripada dakwah para nabi dan rasul adalah la ilaha illallah. Ya. Dan gara-gara la ilaha illallah ini, kalau seandainya ada penyimpangan dari la ilaha illallah, pasti berdampak kepada kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan masyarakat, ya, kehidupan berbangsa. Ya. Itu sangat besar pengaruhnya, apalagi kalau menyembah berhala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika para ulama mengisahkan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam ini, maka bangsa Ad inilah yang pertama sekali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi fenomena? Nah, yang jadi fenomena bangsa Ad ini sehingga diutusnya Nabi Hud alaihissalam kepada bangsa Ad, karena mereka memiliki sesuatu yang sebetulnya dengan sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mereka yang menjadi khalifah setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wadhkuru, kan di sini disebutkan wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ya, ingatlah, kalianlah yang dijadikan sebetulnya sebagai pengganti yang menegakkan, ya, la ilaha illallah ini di tengah-tengah bumi. Nah, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena semua perangkatnya sudah dikasih Allah, gitu. Apa contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu, ya, tempat tinggal mereka tuh serba yang terbaik diberikan Allah, dari sisi tumbuh-tumbuhannya, pengairannya, kemudian ya berbagai macam peradaban yang sangat
maju, dan bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak melihat apa yang Allah lakukan kepada kaum 'Ad? Iram dzatil imad, bangsa Iram. Jadi 'Ad ini juga bangsa Iram, dzatil imad, yang dibangga-banggakan mereka, yang dihebat-hebatkan mereka, Bapak Ibu, itu tiang. Mereka membangun tiang itu besar-besar, tinggi-tinggi, megah-megah. Ya. Kalau dilihat dari pentingnya nggak penting, yang penting sama mereka kemegahan. Ya. Kalau bahasa hadis tentang umat akhir zaman, ya tatawaluna bil bunyan, suka lomba-lombaan tinggi bangunan. Itu kalau tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, udah nampak juga sekarang ya, macam di mana, di Dubai ya kan, udah tinggi kurang tinggi. Ya tatawaluna fil bunyan. Nah, bangsa 'Ad ini Iram dzatil imad, mereka itu sangat membanggakan tiang yang tinggi. Dan bahkan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dikatakan oleh Allah, hebatnya itu yang tidak pernah ada yang bisa menciptakan seperti itu sebelumnya. Ya, artinya memang hebat gitu. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, di antara kehebatan mereka juga, atabduna bikulli ri'in ayatan ta'batun. Nah, mereka itu suka membangun bangunan, gunung-gunung itu, ya memang kaum Nabi Soleh juga sama gitu ya. Karena kan satu keturunan itu kaum Nabi Soleh, Thamud ya, nanti setelahnya Thamud. Itu mereka mengukir gunung jadi rumah. Ya. Dan memang dalam riwayat disebutkan bahkan dinding-dindingnya, pintu-pintunya, pagar-pagarnya semua dari emas gitu. Memang betul-betul maju. Ya, zaman sekarang kalau orang kaya gitu kan bawa mobil terus dari emas kan, itu kan berarti kan tajir betul. Kalau bahasa kita yang ngetren apa namanya? Crazy rich, ya. Orang kaya gila gitu, gila lah kayanya. Nggak ada lagi yang lebih kaya gitulah. Nah, begitulah kondisi kaum bangsaan. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Masani' ini dalam bahasa Arab artinya tempat produksi. Ya, jadi produksi apapun, produksi kendaraan, produksi apa ya, bermacam-macam ya produksi. Masani'. Ya. Tapi ada yang mentafsirkan masani' ini ya membuat teknologi pengairan yang sangat luar biasa, ya, yang tidak pernah ada sepanjang zaman yang mereka buat itu. Orang bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Ya, alladzi amadakum wattaqul ladzi amadakum ma ta'lamu, di antara amadakum bi an'ami wa banin. Kalau binatang ternak itu mereka paling banyak. Kemudian wajannati wa uyun, kebun-kebun, mata-mata air, itu mereka punya semua. Ya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, mereka juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala sempurna fisiknya. Kalau sempurna fisik itu pertama putih orangnya. Ya, gitulah ya, yang tidak putih jangan tersinggung pula ya kan. Putih. Ini gambaran tentang kaum Nabi Hud ini. Putih, besar, tinggi. Kemudian paling kuat. Wa zadakum fil khalqi basta. Jadi bentuk fisik kaum Nabi Saleh alaihissalam ini sangat sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, besar, tinggi, putih, kemudian sempurna bentuknya. Ya, cumanalah orang sempurna itu. Ya. Wa idza batastum jabbarin, disebutkan kalau udah bertempur nggak ada lagi yang bisa mengalahkan orang itu. Sehingga di antara kejahatan mereka membuat kerusakan, ya, di negeri-negeri di sekitar mereka, ya, merampas, merampok dan sebagainya. Selain mereka menyembah berhala tadi.
Dan kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengingkaran mereka ataupun kezaliman mereka, yang pertama mereka menyembah berhala, kemudian yang kedua angkuh. Karena dalam Al-Quran diukir kata-kata mereka, man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih hebat kekuatan yang dibanding kami? Jadi mereka yang mereka kampanyekan tuh nggak ada yang lebih kuat dari mereka. Ya. Jadi disebutkan man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan tidak ada yang lebih kuat daripada kami. Ini termasuk penyebab mereka dimusnahkan. Pertama mereka menyembah berhala, kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah merasa paling kuat. Ya. Ibaratnya kalau orang Medan bilang apa, lantam kali lah gitu ya, lantam. Lantamnya bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Hud. Kemudian mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak percaya dengan hari akhirat atau hari kiamat, tidak percaya kepada hisab, yaumul hisab, tidak percaya. Ya. Mereka mengatakan in hiya illa hayatud dunya. Disebutkan di sini dalam Al-Quran disebutkan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Ini hanya sekedar hidup di dunia, mati dan hidup ini, dan kami tidak akan dibangkitnya. Jadi mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang kalau udah mati ya udah jadi tanah, jadi pasir aja katanya. Nah, ini termasuk penyebab mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam bodoh, ya. Nabi Hud dianggap bodoh, dianggap dianggap menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Dan mereka angkaru azab Allah, mereka mengingkari azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kejadian tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang besar itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dan antara zaman Nabi Nuh dengan mereka itu tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu lama. Tapi mereka bisa mengingkari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab, ya. Jadi terjadi dialog. Nah, jadi lagi-lagi Bapak Ibu saya menyampaikan bahwa kisah para nabi dan rasul itu ada dialog antara para nabi dengan kaumnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf, ya. Disebutkan ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain, kata Nabi Hud. Mereka justru bilang inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Oh, ini orang bodoh dan kami melihat kau pendusta. Jadi tuduhan itu bodoh dan pendusta. Kemudian Nabi Hud mengatakan ya qaum laisa bi safah, aku bukan bodoh, walakinni rasulun min rabbil alamin, aku utusan Allah seluruh sekalian alam. Uballighukum risalati rabbi, meyakinkan mereka bahwa aku ini adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara Nabi Nuh mengingatkan mereka bahwa kalian ini sebagai pengganti kaum Nabi Nuh. Kan kaum Nabi Nuh itu beriman, maksudnya yang sudah dimusnahkan setelah itu kan yang beriman. Kemudian sebetulnya kalianlah yang menegakkan, ya, risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Idza'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Kemudian disebutkan oleh Nabi Hud tentang kehebatan mereka. Pertama, wazadatum fil khalqi basta. Ya, penciptaan mereka sempurna. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun.
sampai mereka mengatakan, ya kaum Nabi Hud mengatakan, ajitana lina'budallaha wahda, apakah engkau datang kepada kami untuk meyakinkan kami supaya kami menyembah hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nadara ma kana ya'budu abauna, meninggalkan tuhan-tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, datangkan yang kau bilang-bilang azab tadi, kata datangkan sekarang. Nah, kalau ini udah marah Allah katanya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana azab itu datang? Yang pertama dibikin kemarau panjang. Jadi kemarau panjang, panas, air udah mulai berkurang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kaum Nabi Hud itu melihat, cuman kayak gininya azab tuh katanya gitu. Tiba-tiba datang awan, ini mau hujan. Kata Nabi Hud alaihissalam, falamma ra'aw arida mustaqbil awdiyatin qalu hadza aridu mumtiruna. Ini udah lama kemarau, ini datang awan, ini mau hujan katanya. Justru Nabi Hud alaihissalam mengatakan, bal huwa masta'jaltum bihi, ini tanda-tanda azab datang, kata Nabi Nuh. Ya. Rihum fiha adzabun alim, angin yang akan datang dan padanya ada azab yang pedih, kata Nabi Hud. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah prosesnya. Sampai akhirnya datang angin, ya. Kemudian fa'arsalna alaihim rihan sarsara fi ayatin nahisat. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan 7 malam 8 hari. Disebutkan wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha alaihim sab'a layal, 7 malam 8 hari. Itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu angin yang udaranya sangat dingin, sehingga ini setelah Nabi Hud dan orang-orang beriman diselamatkan Allah di satu tempat, ya. Allah datangkan itu angin yang sangat dingin, sangat kencang, sangat dingin, yang membuat mereka, kalau gambaran di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sor'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang kosong. Jadi badannya ini saking dinginnya udah mengkerut gitu mungkin Pak ya, sampai kosong gitu, ya. Fahal tara lahum min baqiyah, dan tidak ada yang tersisa satupun. Nah, gitulah cara Allah mengadab kaum Nabi Hud alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah Isya ya. Jadi dari kisah Nabi Hud ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati. Yang pertama, ya, jangan sampai hilang la ilaha illallah itu, ya, di tengah-tengah kita, di rumah, bukan hanya di masjid, di rumah, di kantor, ya, tempat kerja kita, di pasar, dan dimanapun jangan hilang la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, jangan sombong, jangan angkuh, karena sifat sombong dan angkuh inilah yang mendatangkan azab, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita miliki, sekecil dan sebesar apa, itu sangat berkaitan dengan tanggung jawab kita atas kepemilikan itu. Kalau badan kita kuat, maka kekuatan kita ini harus dipakai untuk membela Allah. Kita punya harta untuk menegakkan agama Allah. Itu tuntutannya. Kemudian yang kelima, jangan sampai tidak percaya dengan hari kematian atau hari akhirat, hari kiamat. Karena kalau yang dirahmati Allah, kalau kita tidak percaya dengan hari kiamat dan kematian, inilah yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat yang paling baik itu adalah kematian. Wa kafa bil mauti wa'idha. Jadi kalau sudah nggak ingat lagi kita ini mau mati, ya, atau nggak yakin kita ini mau mati, kita yakin kita justru akan hidup terus, ini tanda-tanda azab Allah akan datang. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, hikmah dari kisah Nabi Hud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran yang berarti dan berharga, dan kita jadikan ini sebagai perjalanan hidup kita, ya. Terkait dengan diksi, apakah kita
mau mengatakan kata-kata yang dikatakan Nabi Hud, atau justru menentang kebenaran dengan mengatakan kata-kata kaum Nabi Hud. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.